Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini masih dipertemukan kembali dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini adalah bentuk dari amal soleh. Kita memanfaatkan waktu yang ada, jangan sampai kita nanti seperti orang-orang kafir ketika dipanggil ke Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi dan merasa rugi. Karena merasa rugi kemudian minta dikembalikan lagi ke dunia, dan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Maka mari kita memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk kita beramal soleh lewat apapun, termasuk kegiatan pada hari ini ya, insyaallah semoga Allah memberkahi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih baru masuk pada bab yang kelima di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya keyakinan bahwa kita itu selalu diawasi, sehingga akan menuntun kita, baik jiwa kita, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, termasuk angan-angan kita, ya, cita-cita kita itu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita senantiasa kita itu punya perasaan merasa diawasi, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini tumbuh niat ikhlas. Intinya bukan manusia yang kita harapkan penilaiannya, kita mengharapkan penilaian semata-mata ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah mencatat amal-amal kita ini dengan kebaikan, ya. Jadi Allah, ya, la takhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama', ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Artinya bahwa dimanapun tempatnya kita berada itu selalu dalam pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya. Kita
dimanapun itu selalu diawasi oleh Allah. Ilmu Allah itu pada semua hal, termasuk jatuhnya daun kering ya saja itu Allah Maha tahu ya. Bahkan misalnya di kegelapan malam yang sangat gelap gulita, kita berpakaian hitam-hitam ya, kemudian tidak ada cahaya sama sekali di lorong gua ya, maka apa yang kita lakukan itu Allah selalu melihat kita. Oleh karena itu kita harus selalu punya keyakinan bahwa Allah sedang mengamati kita. Kalau kemudian di samping di dalam diri kita itu ada keyakinan seperti itu, entah ada atau tidaknya keyakinan itu, yang jelas ilmu Allah itu selalu meliputi segala sesuatu. Allah selalu meliputi segala sesuatu, selalu mengawasi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam An-Nawawi mengawali hadis muraqabah ini dengan satu hadis yang diriwayatkan dengan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, yang sudah sangat masyhur, yang sudah kita kenal insyaallah, dan mungkin sebagian dari kita itu sudah ada yang hafal, yaitu tentang hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ya. Hadis Jibril dari dalam sebuah majelis ya, ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Jibril dengan kehendak Allah menyerupai bentuk manusia datang ya, dengan tidak diketahui oleh siapapun ya, kemudian menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam, yaitu yang kemudian dikenal dengan hadis Jibril. Imam An-Nawawi mengawali surat pembahasan tentang muraqabah ini dengan hadis Jibril. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun ingda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatal yaumi, yaitu pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itala alaina rajulun sadidun ya, bayadis siyabi ya, jadi maka datanglah ya seorang laki-laki ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ya ke hadapan mereka itu dengan pakaian yang sangat bersih. Jadi pakaiannya itu sangat putih ya, bersih. Sadidus sawadis sya'ri, dan juga rambutnya itu sangat hitam ya. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak padanya itu jejak-jejak safar. Jadi ini kok aneh ya, ada di dalam satu majelis Rasulullah SAW di Madinah insyaallah ini, itu tiba-tiba datang seorang yang kemudian dengan pakaian yang sangat putih, yang kemudian rambutnya sangat hitam ya, kelihatan sangat bersih, sangat rapi. Wala ya'rifuha minna ahadun, tetapi tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kok aneh gitu ya. Jadi datang dengan pakaian yang sangat putih dan rambutnya yang sangat hitam, tapi tidak kenal. Nah, kalau misalnya kita di dalam satu padang ya, membayangkan bahwa kita di padang pasir ya, di Madinah waktu itu zaman sekian sekian ratus tahun ya, sekian ratus yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu,
Itu ada kemudian para sahabat ketika berkumpul kok tiba-tiba ada datang seorang yang tidak dikenal, tetapi pakaiannya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak tampak padanya itu bekas-bekas safar. Kalau kemudian zaman sekarang mungkin mampir rest area dulu, kemudian mandi, kemudian ganti pakaian, ya. Kemudian datang ke majelis itu masih dimungkinkan. ORC tenan ngene itu iso. Nah, tetapi pada zaman dahulu di Madinah ya, di Padang, kemudian tidak ada rest area, enggak ada kendaraan yang melindungi ya dari terpaan angin. Kok datang seperti itu dan dia tidak dikenal. Munculnya dari mana? Itu kan kemudian ini menjadi sebuah keheranan bagi para sahabat. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatai, dan kemudian menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, ya, dan kemudian meletakkan tangannya di pahanya, ya, jadi mendekat, jadi kedua lututnya itu mendekat kepada Rasulullah, menyandarkan, jadi duduknya sangat dekat. Tiba-tiba datang, kok aneh itu toh. Tamu kita tidak mengenal kan apa jenengane, kehidupan Rasulullah SAW kan sudah dikenal, maklum siapa saudaranya, siapa teman-temannya. Bahkan di awal-awal Islam itu kan kemudian sangat dikenal, ini adalah para pengikutnya, sahabatnya. Tiba-tiba datang orang yang pakaiannya putih, ya, sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak mengenal, tidak ada bekas tanda-tanda safar, kok kemudian datang dan mendekat kepada Rasulullah, dan kedua lututnya sampai kemudian bersandar, kemudian tangannya diletakkan di atas pangkuannya, di atas pahanya. Faqala ya Muhammad akhbirni alal Islam. Kemudian dengan posisi seperti itu kemudian langsung bertanya, ya Muhammad. Nah, ini sebutan yang tidak biasa ya dilakukan oleh para sahabat kecuali orang-orang Badui. Jadi orang-orang Arab Badui itu nek nyebut yo angger wae gitu. Jadi karena saking polosnya tidak ada niat untuk menghinakan atau tidak menghargai, tetapi memang sudah kebiasaan seperti itu. Nah, kecuali kalau sahabat-sahabat Rasulullah biasanya ya Rasulullah, ya Abdullah, ya itu biasa disebutkan, tetapi ini langsung koyo Arab Badui kae, ya Muhammad. Wahai Muhammad, tidak langsung menyebut dengan sebutan-sebutan yang biasa dilakukan oleh para sahabat, tapi ini langsung ya Muhammad. Wahai Muhammad, akhbirni alal Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Nah, jadi tiba-tiba kok langsung berkata seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa sesungguhnya Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqimas sholata, dan kemudian menegakkan salat,
wa tu'tiyaz zakata dan menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana dan kemudian melaksanakan Ramadan, puasa, melakukan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila dan kemudian melaksanakan ibadah haji apabila ada kemampuan jalan menuju ke kegiatan itu. Jadi ini adalah sebuah rukun Islam ya. Jadi rukun Islam itu kita mengenal ada 5 rukun Islam itu, yaitu mulai dari bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa kemudian juga Muhammad adalah Rasulullah SAW, kemudian menegakkan sholat, ya, kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji yang bagi orang yang memiliki kemampuan menuju menjalankan ibadah haji. Jadi ini adalah sebuah pelajaran bahwa lewat pertanyaan tadi, lewat pertanyaan orang tadi itu diingatkan tentang rukun Islam, yaitu ke-5 hal yang dilakukan itu yang biasa kita kenal. Qala sodakta, maka kemudian yang bertanya tadi itu malah membenarkan, sungguh engkau benar. Yo, kok aneh gitu ya. Fajibna lahu yas'aluhu fayusaddaquhu. Maka kami itu terheran-heran ya. Dia yang bertanya tetapi kemudian dia yang membenarkan. Kok aneh, takon besan dijawab kok kemudian malah benar. Wahwirni alil iman, kemudian juga dilanjutkan orang tadi bertanya tentang al iman. Apa itu iman? Qala antu'minu billahi, bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan juga kemudian beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusuluhi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan kemudian beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi dan juga kamu beriman kepada qadar ya, takdir baik, takdir yang baik maupun yang jelek. Qala sodakta, maka ya engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, maka kemudian dilanjutkan lagi. Kalau begitu juga kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa engkau beribadah ya kepada Allah ya seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihat kamu. Qala fa akhbirni anis saah, kemudian dilanjutkan lagi, kabarkanlah kepadaku tentang saah, hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, qala mal mas'ula anhu bi'alama minas sa'il, bahwa sesungguhnya tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya ya. Jadi ini Rasulullah memberitahu kepada para sahabat lewat jawaban itu bahwa yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya yang bertanya itu kan sahabat tadi, seorang laki-laki tadi itu sakjane wis luwih mengerti daripada yang ditanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala akhbirni an amaratiha, maka
kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha wan tarok khufatu wan tarol khufatal urata al alama al alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Ya, jadi ini Rasulullah SAW menjawab ya bahwa tanda-tandanya adalah antalidal amanatu rabbataha, bahwa nanti ada seorang budak perempuan yang melahirkan anak yang akan menjadi majikannya ya. Melahirkan anak tuanya, jadi anaknya itu nanti jadi majikannya ya. Dan juga seorang yang tidak bersandal ya, juga kemudian tidak berpakaian telanjang, itu akan juga miskin. Penggembala kambing ya, penggembala domba itu akan berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Jadi ini tanda-tandanya seperti itu ya. Jadi tentang tanda-tanda kiamat diantaranya adalah itu anak seorang ibu melahirkan tuannya ya, dan juga seorang yang tidak berpendidikan seperti itu ya, bersandal tidak bersandal ya, kemudian telanjang, kemudian penggembala domba itu mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya ya. Nah, setelah bertanya seperti itu, tsumma intolaqa falabastu malian, kemudian orang tersebut pergi dan meninggalkan kami dengan terheran-heran. Nah, setelah tanya dijawab beberapa tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ikhlas, tentang ihsan nggih, kemudian yang terakhir adalah tentang hari kiamat. Setelah dijawab semuanya, kemudian tidak ada kalimat yang lain, lalu kemudian tiba-tiba pergi. Nah, tidak ada pembicaraan apa-apa lagi, dan sehingga para sahabat menjadi terheran-heran. Tsumma qala ya Umar ya ata'ri manisail ya, kemudian Rasulullah dengan suasana terheran-heran tadi itu bertanya kepada Umar, wahai Umar ya, tahukah kamu ya siapa yang bertanya tadi ya. Kemudian dengan keheranan Rasulullah Umar radhiyallahu an berkata, qala ya Allahu wa rasuluhu a'lam, sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allamakum amra dinikum ya, bahwa sesungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah salah satu bentuk pengajaran yang terjadi di zaman Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril mendatangi majelis Rasulullah dengan bertanya tentang hal-hal yang menjadi pokok-pokok ajaran agama Islam ini. Ya, ini hadis yang sangat mulia yang berisi seluruh ya mencakup seluruh kegiatan ya yang sangat penting, pokok-pokok di dalam urusan agama ini.
yaitu tentang Islam. Apa yang menjadi rukun-rukun Islam itu. Kemudian tentang iman, apa yang harus diimani oleh seseorang. Kemudian tentang ihsan, apa yang harus disikapi, ya, yang harus melatar belakangi tentang kegiatan-kegiatan peribadatan kita, baik tentang kegiatan kita melaksanakan rukun Islam ini ataupun juga tentang iman ini, ya, maka harus ada sifat ihsan. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita, yaitu muraqabah, yaitu tentang keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah selalu mengawasi. Maka dengan ihsan ini, kemudian juga tentang hari akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang bisa kita ambil hikmah. Yang pertama, bahwa sebelum pada ilmunya, bahwa kegiatan-kegiatan Rasulullah SAW pada dengan para sahabatnya itu selalu ada suatu majelis, ya, dan majelis itu membicarakan sesuatu yang baik-baik. Kemudian dengan majelis itu muncul satu pemahaman tertentu di dalam Islam. Jadi saling mengingatkan, ya, kemudian kemudian dari situ terjadi hubungan, terjadi pendidikan tentang Islam ini, tidak menyia-nyiakan waktu. Ini yang kemudian perlu menjadi hal yang sangat dipentingkan di dalam kehidupan kita. Jadi kita memanfaatkan waktu yang ada, jangan sampai sia-sia. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, ya. Mereka melakukan kegiatan kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Ketika bertemu, ya, kemudian yang terjadi hubungan sosialnya, pembicaraannya itu tidak menyentuh kepada hal-hal yang bersifat amal baik, ya, amal soleh, ya. Sehingga nanti ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian merasa rugi. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian padanya, mereka kemudian berkata, "Ya Robku, kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan beramal, berbuat baik, ya, beramal soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Yaitu adalah ucapan mereka yang itu hanya sekedar ucapan saja dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, karena sudah terputus kehidupan dunia. Dunia itu tempat beramal, dan nanti ketika sudah selesai masa kehidupan dunia, itu yang ada adalah kehidupan di akhirat. Dan di akhirat itu hanya tinggal ngunduh apa yang dilakukan di dunia. Maka sebelum itu terjadi, ya, kita beramal sebanyak-banyaknya, ya, sehingga nanti kita tidak merasa rugi. Tiba-tiba kok kemudian kita hadir di hadapan Allah dengan suasana yang lain. Orang yang meninggal itu tidak tahu, ya, tidak tahu kalau misalnya hari itu akan meninggal. Nah, ini baru saja terjadi kemarin, 2 hari yang lalu itu, ya. Saya juga kaget, ya, ketika sudah selesai kegiatan, habis sholat duhur kemudian rebahan, ya, tiba-tiba ada dari speaker itu suara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suaranya saja itu kan sudah lagunya itu kan sudah disetting oleh orang yang mau memberi pengumuman itu
kalimat itu ke mesti ada pengumuman kematian. Nah, tenan loh, ki kok dengaren suarane kok cepak temen nang langgar ngarep omah, nah, nang langgar. Terus langsung terbayang pikiran saya itu sopo sing mungkin sedang sakit. Wong koyone ya normal-normal saja hari ini. Nah, tiba-tiba pengumuman itu mengatakan bahwa tetangga sebelah rumah itu yang meninggal. Loh, saya heran lagi, itu orang itu ya biasa mau esok itu nyemprot lombok. Nah, mau esok nyemprot lombok, kemudian kok iso seperti itu, tiba-tiba seperti itu. Kemudian ya sudah, memang kejadiannya seperti itu. Kemudian kita datang ke lokasi ya rumah duka, ya menyiapkan teratak dan sebagainya sambil terjadi pembicaraan ya. Warung sing kula numah sing paling cepake halah bar luhur ki tuku rokok nang gonyong. Nah, bar luhur itu tuku rokok nang gonyong. Nah, terus kok tiba-tiba iki urung ngasih asar, belum azan asar ya. Belum waktu asar kok wis ana berita meninggal dunia, dia meninggal dunia. Ternyata kecelakaan di Jumo. Ya, jadi mau menjenguk putranya ya, kejadian nyelip truk ngono ceritane nanggon CCTV-nya itu ada di dekat KUD Jumo itu, ternyata ada rekaman CCTV-nya itu mau nyelip truk, kemudian dari seberang itu dari arah berlawanan itu ada seorang anak yang ngebut gitu toh, ngebut ya, kemudian sampai kemudian tabrakan dan meninggal di tempat ya. Sing tabrakan ya, kemudian sampai hari ini itu masih di ICU ya, padahal kayak nganten anyar sebulan. Nah, itu tetangga saya ini. Nah, pagi hari dia itu tidak mengenal kan, tidak tahu kalau dirinya itu akan meninggal ya. Nah, tiba-tiba kemudian nanti dihadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan loh, kok dunianya sudah lain sekarang. Nah, demikian pula itu nanti yang akan terjadi pada kita semua ya. Koyone yo arek normal wae. Ya iki mangkat ngaji biasa. Ya, kemudian tiba-tiba kok hadir di hadapan Allah dengan suasana yang lain. Maka memang seperti kemarin diingatkan ya oleh teman-teman kita itu semua bahwa jangan-jangan ini adalah langkah saya terakhir. Maka selalu di setiap kesempatan kita itu mau keluar rumah ya jangan sampai lupa berdoa ya. Kemudian mau tidur ya juga seperti itu, jangan-jangan ini adalah tidur yang terakhir. Seperti pada waktu corona itu, apalagi sedang sakit ya, yang pernah kena corona saya juga terduga corona, hanya swab saja yang tidak saya lakukan ya. Jadi mau tidur itu wis tak pasrahke ya, jangan-jangan ini adalah tidur terakhir. Tidak hanya saat itu, kudune setiap saat kita jangan-jangan ini adalah tidur yang terakhir ya. Demikian juga kita mau berangkat kuliah subuh, ojo-ojo ini adalah kuliah subuh yang terakhir ya. Setiap saat kita harus selalu merasa seperti itu, sehingga setiap perbuatan kita itu kita murnikan lillahi ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan niat-niat yang tidak baik. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian mengotori ya. Jadi kita itu niate jan ikhlas maune, tetapi karena terganggu godaan yang macam-macam ya, sehingga kemudian pada saat itu adalah kesempatan hidup terakhir, ternyata sangat rugi. Maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu
Itu harus selalu menjadi pegangan bagi kita bahwa Dia itu selalu bersama ya, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita selalu diawasi ya, sehingga tidak rugi nanti datang kepada Allah, wah tiwas ora beramal ya, tiwas kumpule karo wong-wong kuwi ya, gelo ya, tiwas saya orang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Maka mari ya kita dengan sisa-sisa waktu yang ada, kok sisa-sisa tuh harapan eno esok isi arah hidup 100 tahun lagi, tetapi koyone ra mungkin gitu ya, jadi ra mungkin ya. Jadi usia manusia sekarang itu ya wis 60 70 ya, bahkan ada yang masih 20 30 ya. Kita tidak tahu jatah waktu kita itu sampai kapan ya. Yang jelas kita masih diberi jatah. Nah, jatah itu kita manfaatkan dengan beramal sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan menambah amal soleh ya. Di antaranya lewat kajian ba'da subuh ini, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua ya. Jadi kita itu termasuk orang yang kan nek arah ilmu Islam itu ya akeh banget ya. Dan kita baru kenal mungkin sedikit sekali. Tetapi dengan proses yang ada, yo kita terus berusaha ya, bahwa nanti sampai akhirnya kok yo memang siti oleh ya surah popo, tetapi kita tetap tidak berhenti untuk tetap terus belajar. Jangan sampai rugi seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir ya, bahwa saya kok tidak memanfaatkan waktu, maka kembalikan saya lagi ke dunia agar saya dapat beramal soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang mulia ini yaitu berisi tentang pokok-pokok ajaran di dalam agama ini, yaitu yang pertama tentang Islam ya. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam ya? Jadi kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang Islam itu kelima rukun Islam ini. Jadi rukun yang namanya rukun itu kalau tidak dilakukan, kalau tidak dilakukan salah satu maka kemudian tidak sah ya. Kemudian tetapi sangat mulianya, sangat sempurnanya Islam ya. Kalau yang namanya syahadat, semua orang bisa bersyahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang bisa. Kemudian sholat dengan keadaan bagaimanapun ya, itu semua orang bisa melakukan sholat ya. Hanya kemudian tentang mendirikan sholat itu tentu tidak sama dengan melaksanakan sholat, karena mendirikan sholat itu tentu saja misalnya dengan berjamaah bagi orang laki-laki, kemudian menyempurnakan wudhunya ya, kemudian gerakan ucapannya pun juga disempurnakan, itu mendirikan sholat, sehingga sholat menjadi sebuah tiang agama ya, tiang benar-benar tiang agama. Maka mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, itu semua orang bisa, semua orang bisa. Adapun kemudian haji, ibadah haji itu tidak semua orang bisa, dengan kondisi masing-masing. Nah inilah sempurnanya Islam. Man istata'a ilaihi sabila ya, ternyata diwajibkannya haji itu adalah bagi orang yang diberikan kemudahan jalan menuju melaksanakan kegiatan itu. Itulah sempurnanya Islam. Jadi Islam yang turun 1500 tahun yang lalu itu diterapkan saat ini dan diterapkan besok itu akan tetap bisa ya. Jadi sudah
nyatakan oleh Rasulullah SAW, manistata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemudahan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan itu. Bisa orang itu ya sehat, ya, tapi orang duwe duit. Yuk orang itu sehat duwe duit, ning kendaraane ra ono, ya. Jadi misalnya kendaraan ora ono itu ya memang tidak ada angkutan yang menuju ke sana, ya, baik angkutan darat, laut maupun udara, ya, misalnya di pulau-pulau terpencil, atau kemudian ada angkutannya tetapi kondisi cuacanya tidak memungkinkan. Ada yang semuanya komplit hanya kemudian tidak sehat, waktunya tidak cukup, atau antri apa ini, kuotanya kloter baru ono nih duit saiki, mongko ora iso mendesak, tidak bisa mendesak justru kira mangkat, harus melewati satu proses, daftar sekarang, berangkatnya itu 30 tahun yang akan datang, ya. Nah, maka kemudian ini adalah kesempurnaan Islam. Ternyata Islam itu sudah sangat sempurna dengan ini, manistata'a ilaihi sabila. Jadi rukun hajinya ini pun juga sangat sempurna. Tidak wajib haji. Ya, pokoknya sing ora wajib berarti ora Islame ora sempurna. Tidak, ternyata ada syarat yang manistata'a ilaihi sabila tadi. Jadi begitu sempurnanya Islam itu sudah memprediksi akan kesulitan beribadah haji pada zaman-zaman sekarang dan zaman-zaman yang akan datang. Sampai akhirnya kemudian semua fasilitas, misalnya suatu saat semua fasilitas semua orang Islam itu diberikan kekayaan, ya, fasilitas terpenuhi semua. Toh kemudian yang namanya di Arafah itu kan kuotanya terbatas. Nah, tidak mungkin semuanya akan ke sana. Mesti ada kapasitas tertentu yang kemudian bisa melaksanakan ke sana. Ya, jadi tidak wajib dan artinya tidak saklek mesti harus ke sana apapun yang terjadi, tidak. Tapi ada syarat siapa yang diberikan kemudahan jalan menuju sana. Itu artinya tentang haji ini ada spesial, ya, bahkan ada syarat-syarat yang khusus yang tidak harus semua orang melaksanakan karena kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Bisa karena kesehatan, karena ketersediaan transportasi, atau karena kuota tempat dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hadis ini memberikan kabar tentang iman. Ya, jadi iman itu kita mengenal 6 rukun iman itu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, ya, kepada Rasul, kepada takdir yang baik maupun yang jelek, ya, dan kepada kemudian hari akhir, ya. Ini keimanan kita itu harus selalu kita pupuk. Jangan sampai kemudian kita tidak beriman kepada salah satunya. Misalnya beriman kepada Allah bahwa Allah itu Ar-Razzaq, ya. Maka kita yakin bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, ya. Ada satu ucapan yang kemudian yang terjadi di masyarakat yang perlu kemudian mendapat sorotan bagi diri kita, ya, perlu kita jernihkan kembali bagaimana keimanan kita, yaitu misalnya seperti ini, ya, wah nyong nek ora nyambut gawe kiye jan ora iso urip. Artinya koyone nyambut gawene kudu kiye. Nah, ini adalah sesuatu yang mengingkari tentang keimanan kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ya, kalau ada pekerjaan yang lebih baik, cari pekerjaan yang lebih baik, ya. Sehingga tidak
mengurangi keimanan kita bahwa Allah itu Ar-Razzaq dalam segala hal ya. Jadi ora kudu dodolan lombok ya, atau ora kudu dodolan apa bako atau ora kudu dodolan sing kiye tetapi cari pekerjaan yang insya Allah lebih berkah gitu ya. Jadi mungkin karena di sini banyak tipu-tipuan ya, mencari pekerjaan yang lain. Jadi ada ucapan yang secara mungkin ya kalimatnya ya tidak maunya tidak seperti itu ya, tidak meniadakan tentang Allah itu Ar-Razzaq ya, tetapi ucapannya perlu dikoreksi. Jangan sampai kemudian ucapan itu menjadi hal yang tidak baik. Wah, iki nek ora dodolan kaya ngene iki ora iso mangan, ora iso nyekolahke anak. Itu sesuatu yang tidak pas. Kemudian yang menjadi pembahasan kita dalam hal muraqabah adalah sikap ihsan ini. Bahwa kita dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan rukun iman, melaksanakan rukun Islam, itu harus selalu merasa bahwa kita melihat Allah ya, sehingga kita akan meningkatkan kualitas kita, baik apa yang tumbuh di dalam hati kita ataupun juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus selalu terkontrol ya. Jangan sampai di luar keharusan, di luar hal yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah sedang melihat kita. Itulah ihsan. Jadi 3 ajaran pokok ini termaktub di dalam hadis yang mulia, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril ini. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada hadis ini menjadikan kita semakin baik di dalam beribadah kepada Allah ya, memperbaiki rukun iman kita, rukun Islam kita, dan kemudian sikap kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini semata-mata lillahi ta'ala, dan kemudian selalu dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.